Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam belajar. Sebelum belajar, marilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar matematika, yaitu tentang modus, median, dan mian. Kamu tentu telah memahami cara membaca data yang baik. Demikian juga cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah modus, median, dan mian. Ketiga ukuran tersebut akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dengan mempelajari modus. Ya, apakah itu modus? Modus adalah data yang paling sering muncul. Untuk menentukan modus, kita cukup mengamati data yang paling banyak frekuensinya. Perhatikan penjelasan berikut, yaitu menentukan modus dari suatu data. Kita akan menentukan data nilai ulangan matematika dari 15 siswa diberikan sebagai berikut. Nah, di sini ada data nilai ulangan yang masih acak. Untuk menentukan modus, kita buat atau kelompokkan nilai ini di tabel frekuensi. Kita buat tabel frekuensinya. Di sini nilai, di sini banyak siswa. Banyak siswa atau frekuensinya. Nah, nilai siswa kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil adalah 6. Kemudian setelah 6 7. Setelah 7 8. Setelah 8 9. Nah, kemudian kita tentukan banyak siswanya dari masing-masing nilai. 6. Kita sama-sama 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 siswa. Kemudian 7, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 siswa. Sekarang yang 8, 1, 2, 3. Berarti ada 3 siswa. Kemudian yang nilai 9, 1, 2. Hanya 2. Nah, sekarang kita tentukan modusnya. Menentukan modus berarti lihat dari banyak siswa yang paling besar nilainya. Berarti di sini dilihat di banyak siswa yang paling besar adalah atau yang paling banyak adalah 6. Maka banyak siswanya 6, maka modusnya adalah nilai 6. Kita masih akan menentukan modus. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Di sini data yang disajikan sudah dalam bentuk tabel frekuensi. Maka langsung kita bisa menentukan modusnya. Nah, untuk menentukan modus kita bisa lihat dari banyak siswa. Di sini ada 6, 8, 5, 16 dan 5. Berarti dari banyak siswa yang paling banyak adalah nilai di sini yang paling besar adalah 16. Maka modusnya adalah nilai 8. Kita masih menentukan modus. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Nah, ini adalah tabel frekuensi yang tapi bukan turun ke bawah, tapi menyamping tabel frekuensinya. Tapi ingat patokannya. Kita harus tahu frekuensi itu yang mana, kemudian data itu yang mana. Di sini adalah berat data, berarti frekuensinya adalah banyak siswa. Jadi patokannya kalian lihat di banyak siswa. Jangan terkecoh walaupun bentuknya menyamping bukan ke bawah ya. Nah, di sini kalau bentuknya sudah tabel frekuensi
langsung menentukan modusnya. Perhatikan baik-baik di banyak siswa. Perhatikan di sini. Lihat yang paling di sini ada nilai 20, 9, 15, 10, 5. Berarti yang paling banyak siswanya adalah 20. Maka di sini sudah ketahuan. Maka modusnya adalah berat badan 45 kilo. Berarti ini modusnya. Sekarang kita akan menentukan median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Data yang terurut ada yang berupa ganjil dan ada yang berupa genap. Untuk mengerjakan ganjil dan genap ada perbedaan dalam menentukannya. Perhatikan penjelasan berikut tentang menentukan median dari data ganjil dan data genap. Sekarang kita akan menentukan median dari soal diketahui data hasil ulangan matematika dari 11 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada data yang masih acak, ya, masih belum berurutan. Langkah yang pertama adalah kita harus mengurutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita urutkan. Berarti yang paling kecil adalah 4. Berarti di sini 4. Kemudian setelah 4 di sini ada 5, tapi 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah 5 nilai berapa lagi? 6. Kita hitung. 1, 2. Setelah 6 ada 7. 1, 2. Kemudian setelah 7 ada 8. Coret. Setelah 8 ada 9. Nah, sudah berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita tentukan mediannya. Ingat di sini jumlah siswanya adalah 11 siswa, berarti ganjil. Kalau ganjil harus bagaimana? Kita perhatikan. Nah, cara menentukan median untuk data seperti ini kita pasangkan. Berarti 4 dengan 9. Kemudian 5 dengan 8. Kemudian 5 dengan 7. Kemudian 5 dengan 7. Kemudian 5 dengan 6. Nah, di sini ada 6 yang tidak ada pasangannya. Berarti dia adalah median. Mediannya adalah 6. Masih menentukan median. Di sini diketahui data hasil ulangan matematika dari 10 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, di sini datanya masih acak. Nah, untuk menentukan median berarti kita mengurutkan nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Sekarang sama-sama. Yang paling kecil di sini adalah 4. Kemudian 5, coret. Kemudian 4 sudah ya. 5 lagi masih ada 5. Ada lagi 5, ada 5. Nah, kemudian setelah 5 ada angka 6. Nah, di sini coret 6. Ada lagi 6, ada coret. Nah, kemudian setelah 6 ada berapa lagi? Ada 7, coret. Kemudian ada
lagi. Nah, seperti itu. Kemudian angka nilai yang selanjutnya adalah 8. Coret. Setelah 8, 9. Coret. Ya. Nah, setelah berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, nah, berarti sekarang kita pasang-pasangkan untuk menentukan mediannya. Untuk mempermudah kita tahu mana yang tengahnya. 4 dengan 9, 5 dengan 8, 5 dengan 7, 5 dengan 7, 6 dengan 7. Nah, lihat di sini berarti nilai tengahnya ada di sini. Nah, karena ini bentuknya genap ya, karena ada 10 siswa, maka nilai tengahnya ada di sini, mediannya. Bagaimana kalau misalnya nilai tengahnya ada di antara 6? Berarti langkah selanjutnya adalah 6 ditambah 6 dibagi 2. 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi mediannya adalah 6. Pernahkah kamu melihat nilai rapotmu? Di rapotmu pasti ada nilai rata-rata. Bagaimana cara wali kelasmu menghitungnya? Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan rata-rata dari suatu data. Rata-rata dihitung dengan cara menjumlah semua nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data yang ada. Sekarang kita menentukan mean atau rata-rata. Nah, di sini perhatikan nilai ulangan Andi. Di sini ada nilai Andi yaitu PJOK, IPS, SBDP, Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika. Di sini nilai Andi ini termasuk nilai tunggal, ya, hanya milik Andi. Ya, kemudian bagaimana menentukan rata-rata dari nilai Andi? Karena ini tunggal lebih mudah, berarti kalian jumlahkan nilai Andi, ya, kita jumlahkan. Nah, 70 ditambah 75 ditambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 5 tambah 85 tambah 90. Jumlah nilai Andi adalah 645. Langkah selanjutnya adalah kita bagi dengan berapa mata pelajarannya. Di sini ada berapa mata pelajaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 mata pelajaran. Nah, untuk mencari rata-rata, jumlah nilai dibagi data. Datanya ada berapa? Ada 8. Berarti rata-ratanya adalah 645 dibagi 8 adalah 80,63. Bagaimana menentukan rata-rata jika data yang disajikan dalam bentuk tabel? Perhatikan penjelasan berikut. Kita akan menentukan mean dari tabel atau data yang sudah berbentuk tabel frekuensi. Berarti kalau kita menemukan soal begini, berarti langkah yang pertama adalah kita kalikan nilai dan frekuensinya. Kita kalikan 70 kali 1 70, 75 kali 1 sama dengan 75, 80 kali 3 sama dengan 240, 85 kali 2 sama dengan 170, 90 kali 1 sama dengan 90. Lalu kita
240 ditambah 170, 90, maka hasilnya adalah 645. Langkah yang kedua adalah 645 dibagi berapa? Dibagi jumlah nilai ulangan. Berarti ada 8 data. Nah, berarti ada 8 data. Maka rata-ratanya adalah 645 dibagi 8 sama dengan 80,6. Bagaimana cara menentukan rata-rata jika data yang disajikan dalam bentuk diagram? Perhatikan penjelasan berikut. Kita akan menentukan mean atau rata-rata yang datanya sudah dalam bentuk diagram. Ya, diagramnya itu bisa diagram batang, bisa diagram garis, diagram gambar. Nah, di sini Bu Ovi akan mencontohkan data yang sudah disajikan dalam diagram garis. Untuk menentukan rata-rata pada diagram, berarti kalian perhatikan nilai dan banyak siswa. Berarti banyak siswa ini adalah frekuensi. Berarti kalian harus mengalihkan nilai dengan banyak siswa. Langkah yang pertama adalah perkalikan nilai dan banyak siswa. Lihat, di sini kita akan mengalihkan. Di sini ada 4 dengan lihat 3. Berarti 4 dikali 3. Kemudian di sini ada 5. Lihat 5 dengan 4. Berarti 5 dikali 4. Kemudian di sini 6. 6 lihat di sini. Berarti 6 dikali 4. Kemudian di sini 7. 7 dikali 7. Kemudian di sini ada 8. Berarti 8 dikali 11. Kemudian di sini ada 9. 9 dikali 8. Kemudian yang terakhir di sini ada 10. 10 dikali 3. Berarti 10 dikali 3. Sekarang kita akan kali 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. 5 kali 4 20. 6 kali 4 24. 7 kali 7 49. 8 kali 11 88. 9 kali 3 72. 10 kali 3 30. Kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 295. Langkah yang kedua adalah kita jumlah banyak siswa. Kita jumlah banyak siswa yang mendapat nilai ulangan matematika. Di sini kita lihat. Di sini titik yang pertama 3, berarti 3 ditambah titik yang kedua 4, titik yang ketiga ditambah 4, titik yang keempat ditambah 7, titik yang ke-5 ditambah 11, titik yang selanjutnya adalah ditambah 8, titik selanjutnya ditambah 2. Maka hasilnya adalah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 8 tambah 2 adalah 40 siswa. Semuanya ada 40 siswa. Maka rata-ratanya adalah adalah 295.
siswa. Maka hasilnya adalah 10,37. Demikian materi hari ini. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, sampai jumpa di sekolah. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.